dipersembahkan oleh Diskon 35% super besar 2. Senin sampai Kamis hanya di KFC. Heading to the top, Sean Gelael langsung dari sirkuit Hockenheim, Jerman sudah dibuka oleh The Changchu terus dengan main serong. Tapi pemirsa, saya tidak akan main serong, saya Widya Saputra kembali senang setia dengan Anda. Tentunya di acara Heading to the Top, Sean Gelael dari sirkuit Hockenheim, Jerman, di mana sesaat lagi kita akan melihat race yang dijalani oleh pebalap kebanggaan Indonesia, Sean Gelael. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dulu ada race pertama yang sudah berhasil dijalani oleh Sean Gelael dan juga teman-temannya dari tim jagonya Ayam with Carlin, yakni Tom Blomqvist dan Antonio Giovinazzi. Seperti apakah? Mari sama-sama kita saksikan. Balapan pertama seri ke-11 Formula 3 Eropa digelar di sirkuit Hockenheim, Jerman hari Sabtu. Sebanyak 25 pembalap termasuk pembalap Indonesia Sean Gelael tampil di ajang balapan bergengsi Eropa tersebut. Ini merupakan race pertama di seri terakhir kejuaraan Formula 3 Eropa 2014. Sean yang memulai balapan dari posisi ke-8 tampil terus menekan. Namun setelah menyelesaikan 22 lap, Sean harus puas finish ke-10. Sean memang tampil konsisten di dua balapan terakhir Formula 3 Eropa. Sementara rekan satu tim Sean, Tom Blomqvist, finish di posisi 3, diikuti pebalap jagonya Ayam with Carlin lainnya, Antonio Giovinazzi di urutan keempat. Tampil sebagai juara adalah Max Verstappen asal Belanda. Dengan tambahan 1 poin, Sean Gelael total mengumpulkan 21 poin dan berada di urutan 18 klasemen sementara. Dari Hockenheim, Jerman, Valentino Stresa, Joko Suharyanto, Metro TV. Lucky number 10, Sean Gelael berada di posisi 10 di race pertama yang dijalani di sirkuit Hockenheim, Jerman. Dan bagi Anda pemirsa yang baru bergabung, saat ini saya sedang berada di sebuah acara yang bernama Genfair di wilayah Senayan. Biasanya kita nonton bareng dari salah satu gerai KFC, tapi ini adalah sebuah acara besar yang juga bekerja sama dengan KFC dan juga Metro TV dan sudah hadir di acara Genfair ini. Selamat malam, Arif. Terima kasih sudah hadir di acara Heading to the Top Hockenheim, Jerman. Dan juga pemirsa ada satu lagi, kalau kemarin saya bersama Alex Ganteng, Alex Young, sekarang saya bersama Alex Cantik, yakni Alexandra Asma Subrata. Halo Alex.
Sandra sama Subrata. Selamat malam, kita panggil Andra ya, biar nggak ketukar ya. Andra dan juga Bung Arif tadi sudah melihat Sean Gelael menjalani race di race pertama yang akan finish di posisi 10. Bung Arif sendiri melihat ini seperti apa, di mana di 2 balapan terakhir seorang Sean Gelael mampu konsisten mempertahankan performa terbaiknya. Ya, kalau melihat grafik penampilan Sean memang di separuh musim pertama dia seperti masih beradaptasi. Karena susah sekali mendapat poin ya. Tapi di separuh musim kedua ini terlihat dia mulai konsisten mendapat poin. Ya memang paling tinggi itu ketika dia finish ke-6 di Norris Ring. Tapi setelah itu dia terus sepertinya nggak jauh-jauh dari 10 besar. Sehingga dia dengan mudah mendapatkan poin itu dan didahului oleh posisi start yang bagus juga. Jadi terlihat bahwa dia memang sudah lebih menyatu dengan, bukan cuma dengan mobil tapi juga dengan environment kompetisi. Kita akan ke Andra. Andra melihat performa Sean Gelael ini adalah seri terakhir di seri 2014. Seperti apa sih Andra? Seperti yang Bung Arif juga sudah katakan, bisa dipastikan Sean makin membaik ya. Karena ini bisa dibilang ujung atau akhir dari seri kompetisi F3 ini. Dan Hockenheim juga bukan race pertama kali Sean di sini. Dibandingin race sebelumnya, which is pada tengah ya, bisa dibilang awal seri bulan Mei kemarin. Hasil Sean yang sekarang itu lebih baik daripada yang kemarin. Jadi pasti improve-nya sudah banyak sekali. Coba kita akan lihat ya, nanti race-nya akan improve lagi. Tentunya kita sama-sama saksikan pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Heading to the Top di Metro TV. Iya pemirsa, terima kasih masih bersama saya Widya Saputra di acara Heading to the Top. Sean Gelael yang akan berlaga di sirkuit Hockenheim, Jerman tentunya bersama rekan satu timnya Tom Blomqvist dan juga Antonio Giovinazzi, jagonya ayam Wit Carlin. Dan langsung saja kita bergabung ke sirkuit Hockenheim, Jerman untuk melihat paruh pertama dari race kedua berikut ini. Ya, Bung Arif dan juga Andra, ini dia starting line up. Ya, ini Tom. Para pembalap. Positionnya race kedua ini. Ini untuk race kedua ya? Oke. Untuk race kedua bisa dilihat juga tim jagonya ayam, ada Tom dan ada Antonio di posisi 1 dan 2 ya. Dan Sean Gelael berada di posisi ke 8 untuk startnya. 10 tadi, saya ke 10. Sean Gelael berada di posisi ke 10. 10. Dan buat Tom ini adalah pole position yang ke-6 ya di F3 Europe tahun ini. Dan ya, Tom Blomqvist juga tentunya memiliki ada sebuah ambisi pribadi untuk menjadi di nomor 2 karena selama ini selalu ada di posisi ketiga besar dan dengan jeda 4 poin saja dengan Verstappen, maka Tom Blomqvist tentunya akan memiliki motivasi tersendiri untuk mengejar 4 poin ya. Bung Arif memungkinkan nggak untuk berkejar? Bisa, jadi memang setelah Esteban Ocon menjadi juara pada seri lalu di Imola, memang yang menarik tinggal peringkat kedua antara Max Verstappen dan Tom Blomqvist ya. Dan poin mereka ketat, apalagi di race pertama di Hockenheim ini Verstappen menang. Jadi dipastikan di race kedua ini Blomqvist tidak mau kalah, bahkan sejak start dari Verstappen. Karena walaupun peringkat kedua itu tidak sebegitu bergengsi, tapi paling nggak Blomqvist akan buktikan bahwa dia bisa mengalahkan pembalap yang sudah pasti dikontrak oleh tim Toro Rosso, tim F1 tahun depan. Verstappen sudah pasti dikontrak oleh tim Toro Rosso tahun depan. Oke, dan kita akan lihat ini para pembalap bersiap-siap. Para pembalap sudah mengambil posisinya. Kita bisa lihat nomor 1 adalah Tom ya. Tom ya. Itu adalah satu tim rekan dari Sean Gelael juga, dan nomor 2 juga ada Antonio. Pasti sangat mudah dilihat ya dengan mobil yang cukup terang warnanya kuning. Dan kita akan lihat Sean berada di posisi ke-10 dari Sean Gelael ada posisi ke-10. Kita akan lihat di sini, kita juga buktikan apakah betul tuah dari sirkuit Hockenheim Jerman, di mana di tikungan pertama akan terjadi drama-drama. Lampu merah semua mati. Start your Ya, engine. ini sudah Start yang bagus mulus, tampaknya. Start yang mulus dari Tom Blomqvist. Tikungan pertama yang bisa dibilang tadi agak lumayan medium speed ya, jadi tidak terlalu pelan. Start sangat mulus sekali. Ini dia. Sampai di tikungan sekarang ini masih di tikungan ke-2.
Ini ya tikungan pertama yang disebut Andra tadi, Andra yang tadi cukup sebelumnya, tricky. yang ini kedua. Ini yang kedua justru. Yang kedua. Tikungan kedua Jadi ya? 1 dan 2 tikungannya tidak terlalu pelan. Oke. Ya ini Sean. Dan ya kita lihat yang sangat stunning dengan warna kuningnya. Ya sebentar lagi akan ada hairpin yang biasanya menjadi jebakan para pembalap untuk membuat kesalahan. Nah ini dia. Baru pada tikungan ke-6. Ya ada satu pembalap yang melintir. There you go, melintir. sudah Ya, ada satu korban pembalap yang melintir. Iya. dari hairpin di sirkuit Hockenheim Jerman, Ya. namun masih bisa melanjutkan race. Kita akan lihat. Ya. Oke, masih bisa melanjutkan race. Ya, masih ada 22 lap pada race kedua kali ini ya. Dan Lucas Auer berhasil menyusul Antonio Giovinazzi tadi di saat start. Sehingga sekarang posisi 1, 2, dan 3 adalah Blomqvist, Lucas, Jadi Antonio dan tergeser Gio, ya tadi ya. Sepertinya di tikungan ke-6 tadi di hairpin Antonio Giovinazzi disusul. Tapi masih ada 22 lap jadi kita berharap bisa kembali pada posisi kedua. Tapi kalau kita melihat di sini teman-teman cuacanya begitu mendukung, begitu cerah karena mungkin sedang summer, Bung Arif, sedang Iya. musim panas. Ya benar, memang Hockenheim ini tidak terkenal sebagai, oh ada satu pembalap yang akan harus masuk pit. Oh, ada yang masuk pit. Sepertinya Sean ya. Ya kita bisa, mungkin Sean ya yang masuk pit ya. Karena mobilnya kuning kita bisa lihat sebentar lagi mungkin ada dari dekat. Oh, Ya. there you go, Ya, Sean Gelael. Sean Gelael masuk pit, mungkin ada Kita akan kerusakan ya. Bisa lihat Sean dengan nomor mobil 20, 20 ya. masuk pit, kita akan lihat sepertinya ada sedikit kerusakan. Andra, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat Oh, Ini mungkin tadi seorang Sean pebalap tentunya masuk ke pit dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki? biasanya seperti ini mungkin kejadiannya kita Oh, bisa lihat. iya. oke. Sean Gelael, Sean- ini Antonio Fuoco ya, Antonio Fuoco. Mungkin ini bisa dibilang bukan kesalahan dari Sean ya. Jadi ini Iya. adalah mobil di depannya Sean itu melintir dan Sean Iya. Terkena imbasnya belakangnya dan tidak bisa menghindar dan mungkin terkena wings depannya. Jadi tadi mungkin Sean harus masuk ke pit, sayang sekali tadi ya. Padahal baru di lap kedua sudah masuk ke pit dan mungkin sekarang berada di posisi belakang ya. Ya. Oke, wing depan seberapa krusial? Sangat krusial Sangat sekali. krusial untuk bermanuver ke Untuk tikungan wings depan tuh sangat krusial sekali. Mungkin untuk kalau hanya lurus itu mungkin Tidak akan terlalu. sedikit berpengaruh ya. Karena memang juga ada aerodinamiknya. Tapi untuk tikungan apalagi high speed corner itu sangat berpengaruh sekali wings depan. Jadi mungkin Sean memutuskan untuk langsung masuk dibandingkan dia membuang-buang waktu. Karena pasti waktu lapnya akan turun jauh dengan wings yang rusak. Oke, coba akan kita lihat buktikan apakah performa Sean bisa menyodok kembali yang tadi dari posisi ke-10. Ya. Bung Arif, kalau kita lihat di tahun 2013 seorang Sean Gelael juga mengalami insiden di sirkuit yang sama, Iya. juga di seri terakhir di tahun 2013. Ya, tapi waktu itu bisa dimaklumi karena Sean kan relatif sebagai Rookie ya? anak kemarin sore istilahnya. Anak pendatang, anak bawang lah. Anak bawang bukan cuma di Hockenheim tapi di seluruh seri di Eropa ya. Itu kita anggap masih tahun adaptasi bukan tahun belajar. Tahun belajarnya sekarang tahun ini, tahun 2014 ini. Oke teman-teman, kita Oh ya, lihat lagi. kita lihat ya. Ada lagi seorang ya, pebalap yang itu juga Richard terkena. Goddard ya menabrak Michel Beretta. Ya kita lihat. Ini memang yang di awal sudah kita singgung bersama bahwa Hockenheim itu memang penuh tricky lah, sirkuit yang kalau dibilang sulit ya sulit, tapi tidak bisa dianggap mudah juga. Semoga catatan waktu yang dibukukan oleh Sean Gelael akan dan bisa terbantu safety dengan car adanya ya. insiden tadi. Ada safety car, mungkin ada, Ya, ada safety car. kecelakaan Oke, atau yellow kita flag. bisa lihat. Jadi mungkin safety car akan keluar sebentar lagi. Biasanya sih ada debris ya, ada pecahan mobil Pecahan-pecahan ya. yang di track kalau safety car harus masuk. Ya, yang untuk dibersihkan dahulu. Karena kalau tabrakan dan biasanya sudah ada di pinggir track tidak sampai perlu. Nah iya. Oh ini There dia you go. pecahan dari mungkin tadi ya yang Ya. tertabrak Baretta mungkin. Michel Beretta Michel tabrakan Beretta. dengan Richard Goddard tadi. Tapi saya berdoa supaya tidak ada red flag, hanya cukup yellow flag saja. Jangan Yellow pakai flag, red ya. flag. Dan mobil semua pembalap akan mengikuti safety car dengan sangat pelan ya seperti ini. Apakah momen juga dengan masuknya safety car ini juga mungkin bagi para pebalap yang belum terlalu paham karakteristik dari sirkuit Hockenheim sekaligus bisa melihat-lihat bahwa bahayanya ada di titik ini. Dan corneringnya dengan trik tertentu harus seperti ini, Andra. Dan pastinya ini juga
safety car ini akan menguntungkan Sean ya. Karena tadi kan Sean masuk pit dan pasti Sean berada di posisi paling belakang. Ya. Dengan adanya safety car ini Sean mendekat ke depan. Ya. Jadi ini salah satu keuntungan bagi Sean walaupun dia harus masuk pit tadi sayang sekali. Tapi safety car ini menguntungkan sekali. Ya, kita bisa lihat safety car sudah masuk lagi ke dalam pit dan race juga dimulai lagi. Dan yang menarik juga adalah di tempat ketiga, Giovinazzi menjadi lebih dekat sekarang dengan Auer. Yang tadinya sudah lumayan jauh sekarang mendekat, dan ini kan sebagai Giovinazzi untuk menyusul Auer sehingga tim jagonya Yann Carlin mendapatkan keuntungan dari safety car tadi. Kalau kita menghitung tadi sudah ada dua drama besar terjadi untuk sirkuit dengan karakteristik yang terkenal banyak dramanya. Hockenheim menurut saya ini cukup tidak terlalu menggebu-gebu. Bung Arief, apakah memang karena sudah diketahui juara dunia dari Formula 3 European Championship atau seperti apa? Ya, kalau bicara adaptasi saya pikir para pembalap mungkin cepat beradaptasi. Cuma adaptasi terhadap setelan mobil itu yang butuh waktu lama. Karena setelan mobil biasanya berubah-ubah bukan hanya dari lap-lap tapi dari suhu tertentu. Suhu udara misalnya 25 derajat ke 30 derajat itu bisa ada perubahan setelan mobil. Oke, tapi Andra, kalau Andra sendiri ketika mengikuti sebuah kompetisi, Anda sudah tahu siapa yang keluar menjadi juara dunianya. Apakah itu menjadi sebuah motivasi tersendiri, oh saya harus bisa menjadi, atau justru membuat mental Andra menjadi, karena sudah ada juaranya, karena tidak ingin menjadi second best, katakanlah seperti itu? Yang pasti sih nggak pernah kepikiran seperti itu ya, karena walaupun sudah tahu siapa yang akan menjadi juara per tahunnya gitu, dunianya ataupun kejuara championship itu, tapi pada setiap race itu pasti keinginan kita untuk memimpin di podium tuh pasti tetap ada. Jadi walaupun udah tahu siapa yang akan menang, gitu, walaupun poinnya sudah tidak terkejar, walaupun misalnya saya berada di posisi kedua, saya tetap akan mempertahankan at least podium ke-1 di race tersebut. Karena esensi seorang pembalap apapun eventnya harus menjadi juara. Meskipun juara dunia sudah ada ya. Itu sudah pasti sekali. Karena biasanya juga ada obligasi terhadap sponsor ya. Jadi mereka tetap harus tampil maksimal karena bagaimanapun ada nama sponsor di belakang seorang pembalap. Sehingga dia tidak boleh mengalah, tidak boleh istilahnya malas-malasan, gitu ya? mengendur nggak boleh. Ya. Oke. Ya, memasuki lap ke-8 bisa dilihat Formula 3 itu memang satu kompetisi yang cukup sangat ketat ya. Jadi nggak, kita bisa lihat mobilnya semuanya berdempetan, nggak yang kayak seperti kita Mendominasi bisa lihat, begitu ya, dari awal. benar-benar semuanya. Dan pasti susul menyusul itu sangat banyak sekali seperti ini. Ya, kita lihat bahkan ketat sekali ya. Jadi tidak ada jaminan seorang peraih pole position akan konsisten tetap di depan. Iya. Apalagi dengan tadi drama-drama yang terjadi di tikungan-tikungan membahayakan Hockenheim Jerman. Sekali lagi Hockenheim Jerman sudah direnovasi di tahun 2011 ya Bung Arief ya. Yang panjangnya dari 6,2. Ya, hampir 7 hingga menjadi 4,2 ya. 4,2. Dan ini sekaligus tentunya mengubah karakteristik dari sirkuit Hockenheim Jerman. Tom Blomqvist masih berada di posisi pertama ya, dan ya, kalau melihat dari start tadi Tom kelihatan sekali ingin sesegera mungkin mendapatkan poin lebih atas Max Verstappen ya. Kelihatan sekali dia tidak mau mengalah, bahkan sejak ada safety car pun dia tetap tenang dan memastikan bahwa dia tidak kalah dari Lucas Auer untuk restart selepas safety car tadi. Oke, Bung Arief, sirkuit Hockenheim ini menjadi tuan rumah kedua kali setiap musim begitu. Dan sehingga balapan kali ini merupakan balapan keempat bagi seorang Sean Gelael. Dan ini berarti akan mengakhiri tahun keduanya di Eropa. Nah, apakah dengan begitu Sean akan memperoleh hasil lebih baik atau seperti apa? Kalau melihat race pertama dia finish ke-10, itu membuktikan bahwa memang Sean sudah, saya pikir bukan hanya Hockenheim ya. Dia sudah lebih banyak beradaptasi dengan beberapa sirkuit di Eropa. Yang susah mungkin Spa-Francorchamps di Belgia, itu tentu sirkuit buat pembalap muda itu pasti sulit untuk ditaklukkan. Tapi sirkuit-sirkuit yang seperti Hockenheim yang masuk kategori podium ini barangkali bisa lebih cepat bagi Sean untuk beradaptasi, dan terbukti dia di balapan di Hockenheim yang pertama dari 3 balapan dia tidak dapat poin, tapi di balapan keempat di Hockenheim dia akan dapat poin di race 1 kemarin. Ya. Oke,
Oke, kita akan lihat bagaimana performa dari pebalap kebanggaan Indonesia, Sean Gelael. Dimana Sean Gelael tergabung dalam tim jagonya Ayam With Carlin bersama Tom Blomqvist dan Antonio Giovinazzi yang saat ini berada di posisi depan masih dipegang oleh Tom Blomqvist ya. Ya. Itu San posisi 23. Kita memasuki lap ke Sean 10. masih berada di posisi 23 ya. San ada di posisi 23, tapi sebuah hal yang bisa dimaklumi karena dia tadi masuk pit untuk Iya, mengganti kerusakan Willis. di mobilnya. Iya. Baru setengah permainan ini sepertinya. Ya. Sudah masuki ke lap ke-15 dari 22 lap. Kita akan lihat apakah ada sesuatu atau kejutan terjadi. Ini ada Oh, kesalahan tampaknya dari Lucas Auer ya. Di hairpin sehingga disusul oleh Antonio Giovinazzi. Ya, Sebuah seperti momen yang Antonio benar-benar dimanfaatkan oleh Vinazzi untuk ada di posisi kedua. Kalau kita melihat ini adalah seri terakhir, berarti ini adalah kesempatan terakhir untuk para pebalap muda ini, sekali lagi ya, pebalap muda ini untuk mengumpulkan poin yang tentunya akan berpengaruh pada posisi klasemen akhir pebalap, dan juga bukan hanya pebalap ya Bung, ada konstruktor dan juga ada tim. Nah, tim. Dan pemirsa, kita akan kembali menyaksikan jalannya balap dari sirkuit Hockenheim, Jerman, tentunya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Heading to the Top di Metro TV. Masih kembali lagi di Heading to the Top. Kita akan melihat pebalap Indonesia Sean Gelael yang kini memasuki di lap ke-16 dari 22 lap. Tadi sempat masuk ke dalam pit, namun menjadi sebuah keuntungan tersendiri ketika tadi ada insiden atau drama kembali terjadi. Safety car keluar dan akhirnya Sean bisa menyodok begitu posisinya. Kita akan lihat apakah Sean Gelael akan finish di posisi 10 besar ketika race pertama sudah berlangsung. Bung Arief. Ya, sekarang yang menarik adalah posisi 1-2 ada di tangan tim jagonya Ayam With Carlin. Dan kalau bisa dipertahankan posisi ini, maka ini adalah finish 1-2 yang ketiga bagi tim ini. Ya, jadi ini membuktikan konsistensi mereka di separuh musim kedua dari tahun 2014 ini. Ya, pada lap ke-17 ini masih dipegang oleh Tom Blomqvist dan juga disusul oleh Antonio Giovinazzi yang keduanya juga dari tim jagonya Ayam With Carlin ya. Betul sekali. Dan mungkin karena memang tadi Sean juga sangat disayangi harus masuk pit karena ada kerusakan mobil, walaupun masih bisa melanjutkan pertandingannya sampai sekarang. Dan kita bisa lihat sekarang, Andra, katakanlah tadi di awal tidak terjadi drama dan tidak usah memasuki acara masuk pit. Saya yakin bahwa Sean Gelael bisa ada di posisi depan bersama dua rekan timnya di jagonya With Carlin. kalau memang tadi Sean tidak harus menabrak ya, atau tidak rusak mobilnya, pasti Sean akan berada at least di 5 besar tuh bisa sekali. Karena tadi startnya sangat bagus juga, dan kalau memang bisa dilihat performa mobil jagonya Ayam With Carlin sangat baik gitu. Jadi tadi pun masih Sean memiliki kesempatan yang luar biasa, bagus sekali ya. Andra, berapa lama ini dia kita lihat? Ya, ini close up dari mobil Tom ya. Dia begitu presisi dalam mengambil tikungan. Ada sedikit sliding tapi tidak terlalu mengganggu performa dia. Dan dia tampak sekali begitu ngotot untuk memastikan kemenangan ini, sehingga poin dia kembali unggul atas Verstappen di klasemen. Verstappen, betul sekali. Karena hanya terjadi sekali lagi 4 poin ya Bung ya, dan sangat memungkinkan untuk menyusul dari Verstappen. Oke Andra, tadi pertanyaan saya tertahan adalah seberapa lama seorang pebalap bisa get used to atau membiasakan klik dengan mobilnya untuk mendapatkan setelan balap yang oke? Kalau dengan mobil itu mungkin agak lama ya, karena setiap mobil itu bersangkutan juga dengan sirkuitnya. Walaupun biasanya kita sudah klik atau sudah biasa dengan mobilnya, tapi juga misalnya sirkuitnya berbeda, itu akan punya setup mobil yang beda lagi. Tapi at least kita sudah mengenal karakter mobilnya secara garis besar. Tapi setiap pertandingan, setiap race pasti itu ada perbedaannya. Karena pertama dari cuaca juga, misalnya dari sekarang lagi summer kan di sana, atau lagi musim dingin, itu akan mempengaruhi juga bannya dan juga mempengaruhi performa dari mesin itu sendiri. Ini ada siaran ulang
Oh, ini Richard Oh, oke. Goddard melintir. Ada yang melintir ya, untung tidak. Itu Dan di belakangnya persis persis Sean di ya. belakangnya Sean ya. Ini pada lap ke-18 sepertinya. Iya. Oh, Oke, dan Sean pun langsung menyodok begitu Untung memanfaatkan saja momen kita ini. bisa lihat mobil di belakang yang warna kuning itu nomor 20 adalah Sean. Hampir saja untung tidak. Untung Sean bisa menghindar ya. Iya, Ya. itu berarti Sayang membutuhkan juga kejelian di mana berarti Sean belajar dari pengalaman di pertama Iya, tadi, yang jangan pertama sampai tadi. terkena imbas dari Kalau yang mobil pertama yang tadi kan bermasalah. sangat masih di lap pertama ya, baru start. Mungkin Sean memang tidak punya pilihan untuk menghindar. Tapi bisa kita lihat tadi, reflection sangat bagus sekali untuk menghindari mobil depannya yang melintir. Ya, jarak sudah signifikan ya sekarang antara Tom dengan Antonio dan Antonio dengan Lucas. Sehingga tampaknya posisi 1, 2, 3 dan bahkan 4 akan bertahan hingga finish. Kemarin saya sempat berbincang teman-teman dengan Tom Blomqvist dan juga Antonio Giovinazzi yang memang kebetulan datang ke Indonesia. Saya bertanya bahwa, hey, apakah ada tim order di tim jagonya Ayam with Carlin? Ternyata Tom dengan tegas juga Antonio Giovinazzi mengatakan, no, kita bukan F1, kita bermain secara fair, Iya. tidak ada tim order. Terbukti waktu di Nürburgring Jerman juga mereka sangat ketat begitu Iya. bersaing. Tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu Benar, dalam benar, tanda benar. kutip yang ada karena mereka pebalap muda tentunya ingin memberikan Benar. performa yang terbaik untuk masa depan karir profesional pebalap mereka. Saya pikir kalau para pembalap muda ini diberi kebebasan untuk membalap, itu akan melatih mental mereka ya. Karena kita tahu mental Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sebastian Vettel itu justru sebenarnya ditempa di saat mereka junior. Bahkan dari go-kart mereka sudah ditempa untuk wheel-to-wheel racing. Di kelas-kelas Formula 3 ini mereka ditempa untuk selalu menang. Nggak boleh ngalah dengan bahkan rekan setim. Sehingga masuklah mereka kepada level yang paling tinggi F1 dengan tentu ada perbedaan pressure dan perbedaan kepentingan. Karena begitu masuk F1 kepentingan tim di atas segalanya. Tapi Andra melihat regulasi tim order ini sendiri seperti apa sih Andra sebagai seorang pebalap? Mungkin untuk tim order kalau mereka bilang di lapangan tidak ada ya, maksudnya di sirkuit tidak ada, di track tidak ada, itu mungkin sekali. Walaupun sebagai teammate kita punya keuntungan, kita bisa sharing data atau sharing setup mobil. Tapi untuk di lintasan mungkin biasanya apalagi yang punya jiwa muda ya, mereka tidak kenal sama sekali untuk adanya teammate. Tapi untuk tim order itu sendiri, tapi sebagai teammate kita bisa sharing di balik Persaingan. pedok ya. Jadi kalau sudah keluar dari pedok dalam mobil itu pasti mereka akan saling Memberitahu informasi Iya. gitu ya. Oke, sama-sama pemirsa, ini dia di 2 lap terakhir. Akankah pebalap kebanggaan Indonesia Sean Gelael bisa memperbaiki catatan waktu di Tadi kita sirkuit bisa lihat Hockenheim Sean Jerman? berada di 23 ya, terakhir di Ya. lap ke-17. Kita bisa lihat sekarang di lap ke-20, apakah Sean sudah memperbaiki posisinya? Sekali lagi pemirsa, ini merupakan seri terakhir dari rangkaian balap Formula 3 Eropa, F3 European Championship. Ya ini Gimana 1, 2, 3, 4 sepertinya akan settle. Kembali ini kita saksikan pemirsa, salah satu pembalap dari tim jagonya Ayam with Carlin sedang melakukan manuver. Ya Tom, Tom ini betul-betul kekeh kalau kata orang Sunda nih, Bung Arief. Kekeh ingin mempertahankan posisi pole position, tetap berada di depan dan tentunya memiliki motivasi tersendiri untuk mengalahkan Max Verstappen di klasemen akhir pebalap. Ya, ada Kemudian di juga klasemen sementara pembalap- di race pertama Ada. Tom Blomqvist. Oh, ada. Ada juga yang keluar lintasan. ini sepertinya. Antonio Fuoco yang tadi bersenggolan dengan Sean Gelael di Di awal lomba. Dia lomba, sudah ya. terdampar di gravel. Kita akan lihat penyebabnya. Kenapa dan ini ada bendera kuning. Ya ini Antonio Sayang sekali ya, Fuoco ya. harus berhenti pada 2 lap terakhir. Fuoco ini Sudah. adalah pembalap binaan Ferrari ya. Oh, tabrakan dengan Iya tabrakan ya. pembalap Sayang lain. sekali, ini di 2 lap terakhir. Iya. Namun sekali lagi ini adalah sebuah ajang balapan yang 1 lap terakhir saja bahkan bisa atau beberapa detik menjelang finish saja bisa Satu ada detik terjadi. mulai. Oh, Wow, lumayan Iya ini ya, saling lumayan berebut berat line ya. ya. Sepertinya di tikungan Fuoco. Oh dengan Sepertinya Fuoco mencoba untuk menyusul tapi timingnya tidak tepat Salah, ya. oke. Salah timingnya ya sepertinya.
Bung Arif, dengan kejadian ini, Sean Gelael bisa saja menyodok 5 pebalap kemungkinan di depan dia dengan... Sanska tadi ada di posisi 18. Oke. Kita akan lihat posisi terakhir dia. Oh, bendera merah dikibarkan. Oh, red flag. Ya, bendera merah Red flag dikibarkan. itu, Ya. Ya, karena tinggal tandanya- satu lap bisa jadi akan dihentikan red flag langsung. tandanya Balapan harus dihentikan ya, tidak dengan Finish. checker flag, tidak dengan finish, tapi dengan red flag policy. red flag. Berarti ini juga mungkin terjadi di Nürburgring ya Bung ya, ketika red flag Iya, sudah benar. terlalu lama, terlalu banyak Ya. drama atau kecelakaan yang terjadi, maka akhirnya Dan diputuskan. kebetulan balapan sudah berdurasi lebih dari 75% dan sudah dianggap dianggap penuh, poin pun akan diberikan secara penuh. Ya, menurut regulasi turunannya seperti itu dari F1 dan ini sudah masuk ke pit bahkan Tom Blomqvist ya sudah masuk ke pit. Berarti sudah dipastikan Tom menjadi juara ya di pertama seri terakhir ya. ini. Dan Oke, yang betul, keduanya sudah masuk. juga dari tim jagonya Ayam with Carlin yaitu Antonio Giovinazzi, rekan setim dari Sean Gelael juga. Ini dia dua jagonya Ayam with Carlin mendominasi di Jadi dua 1-2 podium. ya. Walaupun Sean kurang beruntung tapi Saya suka jagonya Ayam with dengan- Carlin bisa memposisikan Tapi Sean 1-2. tadi ya ada grafik yang bagus sejak tabrakan ada posisi 23 dan finish di peringkat 18. Menurut catatan saya di finish di urutan 18 sehingga ada grafik yang bagus artinya ada perjuangan untuk memperbaiki posisi dan Walaupun ini adalah harus Tom. bisa dibilang harus memulai pertandingan dari belakang ya. 23 itu lumayan jauh loh. Betul. Sampai ke 15 Dan 18. ini Max Verstappen ya memberikan selamat kepada Tom. Tom Blomqvist akhirnya bisa juga melewati poin ya. Persaingan poin yang sangat ketat. Dan ini adalah podium. Ya. Nah, ini adalah Tom. Tom Blomqvist, pebalap muda, 20 tahun usianya. ya. betul, 20 tahun. Nah, Baru ini saja juga masuk 20. Giovinazzi juga 20 tahun usianya. Dan ini adalah finish 1-2 ketiga bagi tim jagonya Ayam with Carlin di musim ini. Dengan dua finish 1-2 sebelumnya ada di sirkuit Red Bull Ring di Austria. Dan ini adalah Tom kemenangan yang ke-6 di musim ini. Pole Dari position 6. ke-6 dan juga kemenangan ke-6. Benar, pole position ke-6, kemenangan ke-6. Oke, lucky number 6 ya. Berarti memang setiap Tom meraih pole position juga sudah dipastikan bisa meraih podium pertama ya. Bisa mempertahankan ya. Betul. Dari pole position kepada dan juga race. Ini dia Antonio Giovinazzi yang berkata bahwa no team order di jagonya Ayam with Carlin dan tidak keberatan untuk berkompetisi mati-matian bisa dibilang Ya, seperti benar. itu dengan Ini Tom juga- Blomqvist dengan Nah, rekan satu ini timnya. Antonio Posisi kedua untuk Giovinazzi. Antonio Giovinazzi. Dan posisi ketiga Lucas untuk Auer, ya. Lucas Auer. Seperti biasa ada champagne celebration di Champagne, setiap acara pemberian atau pemberian penghargaan juara. Dan ini merupakan seri terakhir dari rangkaian F3 European Championship. Bung Arif dengan raihan di podium 1-2 membuat tim jagonya Ayam with Carlin juga tentunya memberikan prestasi yang sangat Ya. menakjubkan di Benar, tahun 2014 benar. ini. Saya pikir mereka tadinya sempat kalah dari timnya Lucas ya, Muke Motorsport di posisi kedua klasemen tim. Tapi setelah paruh kedua musim, baik terutama Tom dan Antonio, mereka saling bahu-membahu untuk memperbaiki posisi sehingga mereka sekarang ada di posisi kedua di klasemen tim. Tadi Sean di race ke-32 yaitu race kedua pada race kali ini itu dia di posisi 19 ya. Ternyata di posisi 19. Oke teman-teman, dengan melihat sebuah performa dari Sean Gelael dari awal musim di 2014 ini sudah Ya. menjalani beberapa karakteristik sirkuit Eropa yang sangat-sangat berkali-kali Sean mengatakan bahwa bila ingin menjadi pebalap profesional Anda Ya. harus bermain di Eropa. Ya. Itu berkali-kali ditekankan oleh Sean. Melihat performa sampai di terakhir ini sirkuit Hockenheim, Bung Arif seperti apa? Ya kalau memang ada plus minusnya ya. Memang plusnya dia cepat belajar. Tapi minusnya dia harus juga sekarang mulai mungkin tahun depan ya. Atau bahkan di dua seri yang akan dia ikuti setelah ini, tapi bukan championship, itu dia belajar bagaimana menghindari crash ya, menghindari tabrakan. Karena ini juga penting ya.
pembalap itu salah satu dia dianggap bagus adalah pandai menghindari crash. Tadi memang di sebelum finish dia mampu menghindari Richard Goddard dan itu yang harus sering ia lakukan tahun depan kalau ingin sering lagi mendapatkan poin ya. Selain tentu mobil dan skill yang lebih terasah ya. Oke, Andra juga tadi mengatakan bahwa hey itu tidak mudah loh membuat atau melakukan start setelah insiden tadi terjadi dari paling belakang lalu bisa menyalip beberapa pembalap dan akhirnya finish di posisi 18 menurut Andra? Untuk pembalap masuk ke pit dan mengganti atau memperbaiki mobilnya dan harus keluar lagi itu mungkin mental pun sudah agak sedikit drop ya gitu. Tapi ya kita bisa lihat Sean dari posisi paling belakang masih bisa mengejar dan finish di 19 kita lihat itu usaha yang sangat luar biasa karena kalau memang terjadi kecelakaan dan sampai tidak finish itu mungkin ya sudah gitu. Kita sebagai pembalap kita tahu kita tidak akan bisa menyelesaikan. Tapi kalau harus ulang seperti harus paling belakang dan tadi kita bisa lihat Sean berada di posisi ke-10 awalnya dan dia merasa kayak sekarang dia berada di posisi 25 tadi kan. Ya, betul. Itu harus sampai ke depan sampai ke 19 menyusul satu persatu itu cukup PR banget, cukup lumayan apa ya bikin kesel mungkin ya kayak gitu. Tapi ya itulah namanya juga balapan jadi kita tidak tahu apa bakal terjadi seperti apa kan. Oke, what's next Bung Arief, pekerjaan rumah apa yang paling harus diselesaikan oleh seorang Sean Gelael tentunya dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia yang sedang menyaksikan Heading to the Top? Kalau saya melihat seperti pengakuan kebanyakan pembalap top, justru di off season Sean tuh harus berlatih keras, utamanya go-kart. Ya, Kenapa go-kart, Bung? Ya, karena go-kart itu basic skill dari seorang pembalap formula. Karena di situ ada wheel to wheel racing, bagaimana kerasnya gagang setir. Kalau perlu memang harus ada balapannya gitu ya. Dan biasanya para pembalap F1 pun di off season mereka itu go-kart balapannya. Seperti kalau MotoGP itu kalau off season mereka itu ikut dirt track ya atau kayak semacam motocross gitu ya. Itu mereka memang justru di off season mereka harus lebih keras. Kalau Sean bicara Sean berarti harus lebih keras berlatih bukan cuma fisik tapi juga saya pikir berlatih go-kart ya. Selain memang ada latihan fisik yang fun lainnya seperti ya mungkin di pantai atau segala macam. Ya, ternyata tidak ada liburan ya bagi para pembalap profesional bahkan liburan pembalap tuh hanya tidak mengendarai mobilnya saja tapi mengendarai mobil yang lain seperti go-kart ataupun latihan fisik. Jadi liburannya tetap ada bermain ya. Tetap bermain. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa Heading to the Top bersama Sean Gelael langsung dari sirkuit Hockenheim Jerman tentunya selepas jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih di acara Heading to the Top di mana pebalap kebanggaan Indonesia Sean Gelael sedang berlaga di ajang F3 European Championship 2014 di mana sirkuit Hockenheim menjadi sirkuit terakhir dari rangkaian F3 European Championship 2014 dan juga kita akan umumkan sekaligus di mana race 3 Sean Gelael ternyata bisa memperbaiki catatan waktu Bung Arief. Iya, kita bersyukur Sean akhirnya dapat poin lagi 4 poin dengan finish di urutan ke-8. Saya pikir ini pada race ketiga ya. Iya, kalau menurut pembahasannya Sean tuh end the season with style ya. Mengakhiri musim dengan End with season with style. namanya dengan bagus ya, dengan catatan poin dapat 4 poin dan dia bahkan ada di posisinya 25 dapat 25 poin. Dan yang menarik timnya juga dipastikan menjadi runner up tim plus Tom Blomqvist juga menjadi runner up championship. Ya. Iya. Jadi komplit hari ini seperti hadiah buat tim jagonya Ayam with Carlin plus pembalap Indonesia juga dapat poin. Ya. Ini kalau bisa dibilang kan tim jagonya Ayam with Carlin ini merupakan tim rookie katakanlah seperti itu di ajang Formula 3 European Championship. Andra sendiri melihat tim yang baru saja dibentuk begitu apalagi dengan pebalap-pebalap muda, pebalap-pebalap yang bahkan seperti Tom Blomqvist sudah dikontrak oleh tim pabrikan yang lebih besar yang memang sudah mempunyai nama begitu di ajang balapan profesional Andra. Menyatukan pembalap-pembalap dalam satu tim itu bukan hal yang mudah gitu ya. Bukan berarti semua pembalap jago itu bisa bekerja sama dalam satu tim dengan yang baik. Itu tidak juga. Maka kita bisa lihat jago yang Ayam with Carlin ini performannya semua pembalap tiga-tiganya mereka saling mendukung. Walaupun mungkin bisa dibilang tidak ada team order, tapi it works buat mereka. Ini bisa bekerja dengan baik buat mereka. Karena bukan berarti adanya pembalap bagus semua atau pembalapnya biasa semua itu timnya bisa berjalan dengan baik, tidak juga. Berarti memang mereka sangat kliknya sangat mudah dan juga bisa dibilang dari awal ya, bukan cuma akhir-akhir musim aja, dari awal juga kerjasama mereka cukup baik gitu. Oke,
Dan juga tentunya kontinuitas Bung Arief dari sebuah kompetisi akan menentukan karir profesional seorang pembalap. Kontinuitas di dalam ajang Formula 3 European Championship ini seperti apa sih, bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa Bung Arief? Bicara kontinuitas, eventnya mungkin kontinu, tapi pembalap itu biasanya yang silih berganti. Karena kan pembalap muda ini harus segera naik kelas. Misalnya tadi Max Verstappen, walaupun ada peringkat ketiga, tapi dia langsung loncat. Barangkali kalau bicara hierarki dia loncat 2-3 posisi karena langsung ke F1. Ya, pembalap terakhir yang dari F3 ke F1 itu menurut saya Kimi Raikkonen. Lama sekali ya, dari F3 ke waktu itu tim Sauber. Saya juga belum dapat kabar Tom akan kemana. Karena Tom kan tahun ini tahun ketiganya di Kalau memang tahun depan ikut lagi berarti tahun keempat ya. Mungkin dia nanti ke GP2 atau GP2 mungkin tahun depan, tapi belum dapat kabar saya. Oke, tapi idealnya sendiri kalau kontinuitas dari Formula 3 European Championship memang kan jalan resmi begitu menuju kompetisi terakbar yakni Formula 1 Eropa. Andra, melihat ini? Ini udah satu jalan yang baik ya, tapi kita bisa lihat kalau memang untuk Sean ini kan tahun kedua ya. Yeah. Jadi mungkin untuk Sean kalau tahun depan masih ikut F3 mungkin lebih baik lagi seperti kita bisa lihat. Tom juga kan di tahun ketiganya dia sangat gemilang ya. Jadi mungkin kalau untuk tahun depan Tom tidak di F3 lagi, ini adalah saatnya Sean untuk tetap ada di Formula 3 karena tahun depan waktu tentunya pastinya lebih baik. Kita bisa lihat dari tahun pertama Sean ke tahun kedua which is tahun ini, dan itu sudah membaik. Pasti kalau dipastikan Sean kalau memang stay di F3 tahun depan itu akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih sekali lagi Andra Alexandra Asma Subrata sudah hadir di sini. Bung Arief, terima kasih juga. Kita tentunya doakan selalu Sean Gelael maupun pebalap-pebalap lain Indonesia untuk tetap mengharumkan nama Indonesia. Dan kini Wicaya Widya Saputra mewakili seluruh teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih sudah menyaksikan Heading to the Top, dan sebagai penutup yang manis, I Love You Baby by Chang Chuter. Silakan. Oke. Boleh minta tepuk tangan di atas yuk.